Shalom saudaraku, shalom. Selamat baku dapa lagi dengan saya, Pendeta Siwabesi. Saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman saya yang ada di Jemaat Getsemani yang paling ujung, sektor apa sana? Sektor Pison ya, Pison berarti daerah-daerah sini nih. Pak Ucup bagaimana Pak Ucup? Pak Ucup Kopung bersama Ibu Erna dan anak-anak baik-baik ya. Yang paling jauh di Pamulang sana, Papa Stanley, semakin gendut kapa? Ya sama Ibu Solvi, ya haleluya. Baik-baik, keadaan baik-baik selalu. Ibu Ersi bersama Bapak Raja Stephen. Waduh, luar biasa ya. Keluarga Malioboro, Opir. Mama Eli bagaimana Mama Eli? Ya, aduh. Tambah cantik aja ya Mama Eli nih. Luar biasa. Terus kita ke sektor Efrat. Pak Yopi Yahaya, ayo. Cepat sembuh ya, harus sehat. Supaya nanti mau masuk gereja lagi. Bersama istri sama anak-anak. Haleluya. Ibu Lena, apa kabar? Bapak Anis, luar biasa. Ibu Lena dan Pak Yopi bersama dengan anak-anak semua, Tuhan berkati. Ibu Yuli, Pak Martin, Ibu Ade, kasih Tuhan berkati. Ibu Mei, haleluya. Bagaimana Ibu Mei? Kayaknya Ibu Mei sejahtera terus nih, luar biasa. Nah, terus Bapak Asa, iya, ya, Bapak Asa bersama Ibu. Terima kasih buat semuanya. Sektor apa lagi? Efrat, ya, Ibu Ida dan Pak Riko, Bapak Sony dan Ibu Sinta, haleluya. Rusun baik-baik ya, rusun gak rusuh kan ya, tetap damai aman. Haleluya. Pak Fran dan Ibu Yanti bagaimana nih? Udah lama gak berjumpa. Ya saya percaya COVID selesai pasti kita kumpul kembali. Pak Mos, Ibu Lena, haleluya. Lagi bikin apa? Waduh, tetap sehat. Semua dalam keadaan baik-baik semua ya, haleluya. Yang jauh di sana Pak Vence. Pak Vence luar biasa ya. Pak Vence ini di Ambon apa di Jakarta ya? Pokoknya salam-salam lah buat Pak Vence yang ada di sana. Kita siapkan hati kita memasuki ibadah keluarga ya Pak Vence ya. Di sana siapa lagi? Pak Glenn mungkin ada di sana ya. Tuhan berkati juga bersama Ibu Siti dan anak-anak. Sektor Gihon, haleluya. Sektor Gihon, Bapak almarhum Pendeta Martin Opir. Ibu An, apa kabar? Tetap semangat, haleluya. Tuhan berkati keluarga Dewana Opir, Pak Mario bersama Lisa di sana. Tuhan berkati. Mas Siwa, rambut tetap putih kah? Oh, Mas Siwa luar biasa ya, tambah muda aja Mas Siwa nih. Ibu Ine, Feby, Baby, Ibu Teli. Waduh, Ibu Teli nih ya, berdoa terus, luar biasa. Kemudian Pak Bareta, Pak Nenggolan bersama keluarga, haleluya. Ibu Pak Yonatan, Ibu Omi bersama dengan kedua anak dalam nama Yesus. Pak Mad, Pak siapa lagi? Pak Simanjuntak ini baik-baik bersama Ibu. Pak Marlan ya, Pak Marlan Simanjuntak sampai lupa nama. Pak Marlan Simanjuntak ya, haleluya, selalu dalam keadaan baik ya. Ya, semua di sana. Pak Yohanes Tuhumuri, Tuhan berkati. Ya, semua. Pak Eli Opir, Pak Yopi Opir, keluarga Opir yang ada di Latu Halat, di Ambon, maupun yang di Jakarta. Terima kasih. Pak Wem Nasrani yang ada di Ambon, Halong. Waduh, salam buat orang-orang Halong. Tuhan berkati. COVID tetap semangat. Ya, maju terus, pantang mundur ya. Terima kasih ya buat semua. Ya, baik. Saudaraku, kita Jemaat Getsemani di sini kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah keluarga ya pada sore menjelang malam ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kami yang ada di Jemaat Getsemani dimanapun berada, walaupun situasi COVID
terus sampai dengan saat ini masih tetap ada. Kami percaya kalau pemerintah menyatakan suatu pendampingan dengan COVID, maka kami tetap semangat. Kami yakin kuasa Tuhan ada bagi kami, akan selalu ada, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, membaca dari kitab-Mu. Mari Kau berikan kami pencerahan-Mu, hikmat-Mu turun bagi kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Kasih Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, saudaraku, Kisah Para Rasul 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul. Dia punya perikop bertuliskan Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ya, haleluya. Hai saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan kepada penjara, ke dalam penjara. Tentang hal itu tidak baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Saya berbahagialah setiap orang yang membacanya, mempraktekannya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Dikatakan berbahagia. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama mau kita renungkan firman Tuhan ini. Saudaraku,
keturunan Roh Kudus. Itu adalah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Dia tidak mau membuat saudara sendirian. Untuk itu dia minta sama Bapaknya untuk memelihara kita. Artinya bukan memelihara itu dia menurunkan menurunkan satu pribadi kepada saudara dan saya yang namanya si penolong. Makanya hari Pentakosta inilah hari keturunan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Getsemani yang dikasihi Kristus, saudaraku, inilah waktunya untuk kita mau mempergunakan kuasa Allah atau roh Allah itu. Roh Kudus itu yang langsung Allah turunkan ya, dari sorga langsung kepada saudara dan saya. Ya, kuasa ilahinya turun langsung ada dalam diri saudara. Dia yang akan menolong, mengajar, menghibur, memberikan kebenaran kepada saudara dan saya. Jadi ini tugas kita, ya, tugas kita. Untuk itu Paulus menjadi suatu contoh yang luar biasa yang harus kita lihat ke sana. Memang tidak mudah untuk mau menjadi murid Tuhan. Di dalam Yerusalem kita, Yudea, Samaria, Yerusalem dulu aja lah. Karena amanat agung itu harus dilakukan oleh seluruh bangsa. Ya, bukan hanya murid Kristus, tapi saudara dan saya, jemaat Getsemani semua harus melakukan amanat agung itu. Itulah. Kisah 1 ayat 8 dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan memperlengkapi saudara dan saya supaya menjadi saksinya. Kali ini sudahlah, jangan kita main-main lagi dengan dunia ini. Mari kita main dengan sorga. Ya. Kita mulai menginvestasi sorga, saudaraku. Ya. Karena kalau kita masih terus main dengan kedagingan kita, manusia dunia kita hancur, saudaraku. Roma 8 itu katakan apa, saudaraku? Dia bilang, kalau kita masih terus dengan daging, maut akan menjadikan kehidupan kita. Jadi saya buka Roma 8, kita baca kembali Roma 8. Karena keinginan daging adalah maut. Ya. Terus sebab keinginan daging perseteruan dengan Allah. Apalagi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Gak mungkin berkenan, saudaraku. Ayat yang 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Maut, perseteruan, tidak berkenan, ya, mati. Bahkan di Efesus Galatia 6 ayat 8, binasa. Kalau kita masih main dengan daging, saudaraku, ya, maut menjadi musuhnya Allah, tidak berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Dan mati, binasa. Untuk apa lagi kita mesti terus melakukan hal ini? Perbuatan daging itu apa? Kita lihat di Galatia, saudaraku. Perbuatan daging telah nyata, Galatia 5. Dia katakan demikian. Galatia 5 pada ayat yang ke-19, saya baca buat kita semua. Haleluya. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, haleluya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya. Percabulan nomor 1 nih, perbuatan daging telah nyata, percabulan nomor 1. Kenapa? Percabulan itu bukan hanya suatu konotasinya dengan seks. Percabulan itu nafsu. Nafsu untuk ingin menguasai, nafsu untuk merasakan bahwa dia yang lebih, dia tidak mau kurang. Bisa juga lari ke hubungan seks, ya, nafsu.
akhirnya terjadi perselingkuhan, akhirnya terjadi kecemaran, ya, penyembahan berhala. Saudaraku, uang merupakan segala sesuatunya dalam hidup. Tanpa uang kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya. Tanpa uang kita mati, masuk dalam penyembahan berhala, ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Haleluya. Itulah perbuatan daging. Itu yang seringkali terus menggoda hidup kita. Tadi saya katakan, maut menjadi musuhnya Allah, Allah tidak berkenan, mati, binasa. Selama daging itu masih terus kita konsumsikan, saudaraku, kita nggak akan mampu untuk melakukan hal-hal yang hidup di dalam roh. Untuk itu Tuhan tahu bahwa kita lemah. Dia mencurahkan Roh Kudus. Langsung kuasa Allah itu turun atas saudara dan saya. Jangan sia-siakan lagi kuasa itu. Jangan kau mulai menonjolkan kesombongan, kemampuanmu, kebodohanmu, keterpurukanmu. Sehingga kuasa daripada Roh Kudus itu terhimpit. Harus bangkitkan Roh Kudus itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri khasnya yaitu buah roh. Dia penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ciri-ciri orang yang penuh dengan roh. Untuk itu bagaimana caranya? Untuk kita bisa kepenuhan dengan roh itu. Semua itu hanya ada di firman Tuhan. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Percaya saudara. Maka Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidupmu, bukan lagi daging itu. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. 2 Timotius 3:16 dia bilang gini, apa yang diilhamkan Allah, ya, apa yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, mengakui kesalahan. Itu dia. Hanya dengan baca kitab suci, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan buat imanmu terpuruk dengan gosip, dengan terus nonton sinetron yang diperbanyak, saudaraku. Masalah-masalah yang terus saudara bicarakan, kurang ini, kurang itu, khawatir ini, khawatir itu, ketakutan dan segala macamnya. Ini yang terjadi dalam hidup kita, harus kita kalahkan itu. COVID-19 ini jangan membuat saudara jadi kalah. Ya. Pemerintah menyatakan kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini, saudaraku. Iya, COVID-19 ini boleh ada. Bahkan pemerintah mengajukan untuk kita harus berdampingan. Jangan sampai kita yang dikalahkan oleh COVID-19 ini. Harus COVID-19 tunduk terhadap kita. Haleluya, saudara. Karena saudara punya Tuhan, punya kuasa, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Saya percaya penyakit sampar, virus, bakteri, kuman corona akan selesai, saudara. Akan berakhir. Sekarang kita lihat bahwa kondisi Jakarta terkhusus, Jawa Barat sudah mulai untuk melakukan new normal. Dan saya percaya Jakarta akan ikut new normal. Ya. Inilah sesuatu era baru, saudaraku, ya. Bahwa kita harus melihat dari sisi positifnya. Roh Kudus dicurahkan itu membuat saudara mulai lagi dari awal. Kita dikarantina selama sekian lama, saudaraku. Saat inilah karantina sekian lama itu membuat kita harus hidup dalam kekudusan, bertobat, ya, bertobat, tinggalkan semuanya itu. Saya percaya kita akan mulai hidup baru dengan new era ini, dan kita akan menjadi pemenang. Kita lihat contoh daripada firman yang kita baca pada hari ini, di mana Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus artinya dia meresponi apa yang dia sudah terima, Roh Kudus dia sudah terima itu, tetapi tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus, ya, tidak mudah. Bahkan dia ditangkap, saudaraku, ya, dia ditangkap. Ya. Untuk itu mari kita coba belajar, kita lihat ada beberapa hal yang terjadi. Ya. Dari pengalaman hidup Paulus kita bisa belajar satu hal, bahwa
jika Tuhan memiliki rencana terhadap diri saudara dan saya, percaya tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal, saudaraku. Kurang jahat apa sih Paulus ini? Ya, Rasul Paulus kurang jahat apa dia? Dia penganiaya murid Tuhan. Dia penganiaya jemaat Tuhan, saudaraku. Dia matiin semua orang-orang. Ditangkaplah perempuan, laki-laki semua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4 tadi dikatakan demikian, ayat 4. Kamu, haleluya, Kisah Para Rasul 22 tadi ayat 4 saya baca buat kita semua. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Lihat, ya. Sampai mereka mati. Kesaksian daripada Paulus ini. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan ke dalam penjara. Haleluya. Jadi tema hari ini yaitu tema tentang menjadi saksi Kristus. Tidak mulus ya, tidak semudah yang kita lihat. Ini semua perlu adanya ujian. Dan percaya kalau Tuhan sudah memerintahkan, ya kalau Tuhan memiliki rencana atas saudara dan saya, percaya tidak akan pernah gagal. Hanya Dia mau melihat kita bisa bertahan atau tidak. Kita mampu atau tidak. Yang jelas Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan buat kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari raih ini. Lihat ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya Paulus, saya coba kutip dari artinya setelah dia menganiaya bahkan mematikan orang dan memasukkan dalam penjara, akhirnya Paulus tertangkap. Saudaraku, ditangkap oleh Yesus ya. Dia ditangkap oleh Tuhan dan hidupnya telah ditangkap sendiri oleh Tuhan dan hidupnya pun berubah 180 derajat. Ya. Tuhan itu baik, mengampuni dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 86 ayat 5 ya. Dialah yang mengampuni. Dia mau mengampuni jika kita mau bertobat. Bahkan firman-Nya menegaskan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Itu dia. Saudara, apa kurang jahatnya Paulus itu? Penganiaya umat Tuhan. Tapi Tuhan tangkap dia. Ya, Tuhan tidak melihat latar belakang dia. Haleluya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. 2 Petrus itu ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, kita lihat di sini bahwa dia menerangkan, Yesus ini menyaksikan tentang latar belakang dia yang tadi. Dari ayat 3 sampai 5, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti. Pada waktu dia mau bersaksi, saudaraku, ya orang-orang enggak. Ayat pertama, saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepada dirimu. Ya, karena dia berada di pada saat itu dia berada untuk memang dia mau ditangkap gitu, Rasul Paulus ini. Mereka tidak tahu kewarganegaraan dia warga negara mana. Baru dia bilang bahwa dia orang dari Roma, mereka mulai takut. Dikatakan ya, warga negara Roma. Wah, makanya ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, ya, makin tenanglah mereka berkata-kata. Nah, mulai dia mengupas latar belakang dia. Bahwa aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, gitu ya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, ya, hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik iman besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Itu latar belakang daripada Paulus bersaksi tentang pada saat itu ya, dia menyaksikan, membicarakan itu kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi setelah dia memberitahukan itu, dia katakan orang-orang baru mau dengar karena dia warga negara Romawi. Orang takut pada saat itu dengan Romawi aja, punya keluarga negaraan aja orang segan ya untuk itu. Nah, Paulus akhirnya, saudaraku, ya, jadi setelah itu Tuhan tangkap Paulus. Pada saat ketika dalam perjalanan ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Saudaraku, cara Tuhan mau memakai orang itu banyak sekali. Dan saya percaya kalau hari ini ada Roh Kudus turun atas saudara dan saya, itu cara Tuhan. Untuk itu mari kita raih dia. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Proses pertobatan daripada Saulus ya. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Lihat saudaraku ya, penganiaya umat Tuhan. Setelah Tuhan tangkap dia menyadari itu dan dia bilang, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah, pergilah ke Damsyik, dan di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Haleluya. Ada suatu bentuk pertobatan yang terjadi, saudaraku. Roh Kudus turun atas dirimu, merubah hidupmu. Ya. Latar belakang apapun saudara. Mau dia pelacur, mau dia pembunuh, penjahat, dia pintar, punya kuasa, punya jabatan. Dia orang bodoh, tersisihkan, gak bisa apa-apa, tersinggung banyak, kesombongan segala. Tuhan tidak melihat hal itu. Pada saat latar belakangmu kau bawa dalam doa, kau bertobat kepada Tuhan seperti Saulus bertobat menjadi Paulus. Saya percaya Roh Kudus itu akan membuat saudara menjadi baik, benar. Karena Roh Kudus itu menolong, tugasnya menolong saudara. Menolong dan menyelamatkan saudara, dan itulah perlengkapan yang harus dipersiapkan karena saudara direncanakan Tuhan untuk melayani. Haleluya. Mulai dari Yerusalem, ya. Kemudian Yudea, dikatakan karena kamu punya kuasa, kalau Roh Kudus mulai engkau bersaksi. Ya. Dan kita lihat ayat 11, dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena dia ketemu dengan Ananias di sana, saudaraku di sana. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi. Nah, dari situ ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihat. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap. Lalu katanya, Allah nenek moyangmu, ya kita yang telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan utuh, untuk mendengar suara yang keluar dari mulut. Sebab engkau harus menjadi saksinya. Haleluya, saudaraku. Jadi menjadi saksi Kristus, pertama, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, apapun latar belakang. Orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, Tuhan tidak melihat. Pelacur, penjahat, orang yang baik terus, tidak melihat hal itu. Yang kedua, pertobatan. Mengakui Yesus di hadapan Tuhan. Bertobat, berbalik 180 derajat, itulah yang terjadi pada Saulus. Karena Roh Kudus menyadarkan dia. Ada sinar yang turun. Dia katakan, akulah Yesus, saudaraku. Itu dia. Yesus pergi, dia menjanjikan kepada mohon doa kepada Bapa untuk turunkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan terjadi, saudaraku ya. Jadi sekalipun ada orang yang menganggap, haleluya, kita baca Paulus pada akhirnya dapat berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
Paulus berkata nih, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Saudaraku, segala keduniaan kita, hidup di dalam dunia ini Tuhan, hidup dalam kedagingan kita, itu Paulus nyatakan sebagai sampah, ya, sebagai sampah. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa yang nggak tahu? Anak muridnya Gamaliel, orang yang paling terpintar. Paulus ini orang yang luar biasa, pintar segala-galanya. Dia tinggalkan semuanya itu, dia nyatakan sebagai sampah dan dia mau mengikut Yesus. Saya percaya Roh Kudus tinggal dalam dirimu, kau menyadari itu, bahwa hikmat dunia hanya kebodohan bagi Tuhan, tapi hikmat surgawi membuat engkau akan hidup kekal. Dalam nama Yesus, ya. Inilah bukti pertobatan yang sungguh, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama kemudian meresponi panggilan Tuhan. Saudaraku, Tuhan bukan hanya memanggil Paulus. Tuhan bukan hanya memanggil Paulus untuk memberitakan Injil, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kisah 9 ayat 16. Haleluya. Saudaraku, jadi kesimpulannya yang harus kita lakukan, bagaimanapun cara Allah memanggil kita, Allah mau kita menjadi hamba yang setia. Allah mau kita menjadi hamba yang setia. Allah mengutus setiap orang ke dalam dunia untuk turut dalam karyanya sesuai dengan kehendak Allah. Peranan itu bisa besar atau juga bisa kecil. Tetapi bisa juga sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Namun satu hal yang pasti, bahwa setiap orang yang dipanggil Allah menjadi hambanya akan selalu disertai serta diperlengkapi dengan kuasa yang dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyebabkan Paulus dalam pembacaan kita berani bersaksi. Berani bersaksi tanpa rasa takut. Dan kalau kita baca mulai dari Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai dengan 28, kita akan menyaksikan bagaimana Paulus dengan setia mempertahankan imannya serta menggunakan setiap kesempatan memberitakan dan menyaksikan tanpa takut bahwa Yesus adalah Mesias yang telah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada gentar sedikit bagi Paulus. Walaupun dia didera, dia disiksa, dia dipenjara, saudaraku, yang terjadi bagi Paulus dalam melakukan itu. Ya. Jadi kesimpulan Paulus pertama menjelaskan tentang latar belakang dia, kemudian Paulus bertobat, dan dia menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan kita? Marilah kita meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang tulus dan mengatakan kepadanya, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mulai dari Yerusalem, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Haleluya. Anak-anak, dengar anak orang tua. Umur panjang, keadaan baik akan menjadi milikmu. Keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Saya percaya firman pada hari ini menguatkan, meneguhkan, membuat setiap jemaat Getsemani dimanapun berada menyadari hal itu. Yang lama sudah, biarlah berlalu. Saat ini Roh Kudus yang ada dalam dirimu, mari kau pergunakan untuk kau pakai secara luar biasa, karena Tuhan memerintahkan kau. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, mulai dari Yerusalemmu, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Jemaat Getsemani,
dimanapun berada, mari kita raih new era ini dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Saya percaya engkau akan diubahkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita doa. Dalam nama Yesus, kalau Paulus saja Tuhan bisa ubahkan. Berbalik 180 derajat karena dipulihkan oleh Tuhan. Apalah artinya kami Tuhan. Jemaat Getsemani dimanapun berada, aku doa dalam nama Yesus, dalam jamaah Tuhan. Dalam lawatan Tuhan saat ini Bapa. Untuk mereka mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan melebihi dari segala-galanya. Roh Kudus yang sudah ada bagi mereka. Mari Tuhan, Engkau saja yang mereproduksikan. Engkau saja yang mengatur. Engkau saja yang menjalankan melalui setiap jemaat kami dimanapun berada. Sehingga mereka menyadari bahwa hidup di dalam Roh Kudus, kerajaan surga dekat. Aku percaya apapun doa mereka Tuhan kabulkan. Kuasa itu aja. Firman katakan, jika roh itu turun maka kita punya kuasa. Virus corona aku percaya tidak berlaku bagi setiap umat. Dalam nama Yesus, hamba doa. Virus corona, penyakit sampar apapun, Sabang sampai Merauke, Tuhan diproteksi, dijaga lindung, dikuasai oleh pasukan bala tentara Tuhan. Sehingga tidak berlaku. Kami akan new era, kami siap Tuhan meraih hidup yang baru ini Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami akan melihat situasi, kami percaya kami akan dibangkitkan kembali. Inilah waktunya kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik lebih dahulu. Haleluya. Amin. Saudaraku, sektor Efrat, Pison, Gihon, Tigris, dimanapun berada. Saya percaya engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberian dari jemaatmu, berapapun itu Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum bagi mereka, karena mereka tahu mengembalikan milik Tuhan. Mereka tidak menipu Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, berkati segala apa yang sedang mereka lakukan. Tuhan, aku doa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani yang ada di rumah masing-masing saat ini. Terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah yang berikut. Tuhan memberkati kita semua.